Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau disingkat KAMI dibentuk untuk mewadahi organisasi kemahasiswaan pasca terjadinya perpecahan di dalam Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia atau PPMI. Organisasi yang belakangan dikuasai oleh Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia atau CGMI yang merupakan sayap dari PKI. Ada juga Gerakan Mahasiswa Indonesia atau Germindo dan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia atau Permahi yang dianggap berhaluan kiri. Juga termasuk GMNI yang berafiliasi dengan PNI pimpinan Ali Surahman. PPMI kemudian dibubarkan dalam Kongres Luar Biasa pada 29 Desember 1965. Soal PPMI ini sebelumnya pernah saya ulas sedikit dalam video berjudul Mengapa Mahbub Junaidi Membela HMI. Pemaparan dalam tayangan kali ini berupaya menjawab pertanyaan kunci, apakah kami merupakan kolaborator tentara atau dalam hal ini Angkatan Darat dalam proses pendirian Orde Baru. Di masa demokrasi terpimpin dalam konsepsi Nasakom yang diprakarsai oleh Bung Karno, sebetulnya pertarungan perebutan pengaruh politik tidak hanya berpusat atau bertumpu di kubu nasionalis, di mana sebagian besar diwakili oleh PNI, agamis diwakili oleh NU, dan kubu komunis diwakili oleh PKI. Ada kekuatan besar lainnya yang juga aktif membangun kekuatan politik, yaitu TNI Angkatan Darat. Angkatan Darat memulai gerakan politik terbesarnya dalam peristiwa 17 Oktober 1952. Saat itu sekelompok tentara yang dipimpin oleh Kasat Abdul Haris Nasution bersama dengan 7 panglima daerah mengorganisir puluhan ribu orang untuk berdemonstrasi menuntut pembubaran parlemen atau DPRS dengan membawa sejumlah tank, panser, dan meriam. Dorongan ini antara lain dipicu karena adanya intervensi parlemen terhadap Angkatan Darat. Saat itu terjadi persaingan para perwira antara mereka yang ex-Peta dan ex-Kenil. Pasca peristiwa tersebut, Nasution diganti, namun kembali mendapatkan posisinya di tahun 1955. Ia memprakarsai konsep operasi karya atau kekaryaan sebagai bentuk perluasan peran tentara dalam kehidupan bernegara. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal perluasan konsep berikutnya dari apa yang disebut sebagai dui fungsi ABRI. Semakin menguatnya militer, termasuk di bidang ekonomi, terjadi sejak berlakunya keadaan darurat perang pada tahun 1957 dan pemberlakuan demokrasi terpimpin melalui dekret presiden tahun 1959. Hal ini terlihat dari jumlah anggota DPR GR dari unsur tentara pada tahun 1960 sebanyak 35 orang. Dalam bukunya, Harold Crouch juga mencatat sebanyak 5 orang perwira Angkatan Darat ditunjuk untuk menjadi gubernur dan juga menduduki hampir sepertiga anggota kabinet. Padahal di tahun 1958 hanya sebanyak 3 orang di dalam kabinet dari unsur tentara. Kita kembali ke soal mahasiswa. Peristiwa G30S yang menjadi puncak dari salah perhitungan dan kebodohan PKI membuat perwira atau jenderal Angkatan Darat bergerak cepat, termasuk melakukan konsolidasi ke dalam unsur mahasiswa untuk terlibat dalam melakukan serangkaian kampanye anti PKI melalui demonstrasi massa dan mimbar bebas di berbagai daerah dan kampus. Berdirinya KAMI difasilitasi oleh Letnan Jenderal Syarif Tayyip yang saat itu menjabat sebagai Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan. Dalam pertemuan yang berlangsung tanggal 25 Oktober 1965 di kediaman Sang Menteri, disepakati berdirinya KAMI dalam bentuk federatif dan model kepemimpinan presidium. Terpilih 4 ketua presidium, yaitu Zamroni dari PMI, Kosmas Batubara dari PMKRI, Elias dari Somal, dan David Napitupulu dari Mapancas. Zamroni menjadi ketua periodik pertama di dalam presidium. Jabatan periodik ini disepakati berlangsung 6 bulan sekali. Kosmas Batubara menjabat di periode kedua. GMNI yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan tidak mau ambil bagian di dalam KAMI mengingat masih ada PPMI.
Namun di kemudian hari terdapat pecahan GMNI yang juga ikut melibatkan diri di dalam kami. Selain peristiwa G30S, kondisi ekonomi yang semakin terpuruk ditandai dengan kebijakan inflasi yang mencapai 650%. Kemudian adanya kebijakan devaluasi nilai rupiah dan kenaikan harga minyak tanah serta bensin yang menyebabkan kami mulai meluncurkan aksinya tanggal 10 Januari tahun 1966 dengan desakan berupa 3 tuntutan rakyat atau yang lebih dikenal dengan singkatan Tritula, berisi antara lain bubarkan PKI, ritul atau ganti kabinet Wikora, dan turunkan harga. Aksi demonstrasi ini kemudian berlangsung terus-menerus berhari-hari hingga Februari. Setelah demonstrasi besar tanggal 15 Januari saat sidang kabinet di Istana Bogor, akhirnya kami mendapat perhatian besar dari Bung Karno. Pimpinan kami diundang dalam dialog terbuka tanggal 18 Januari oleh Presiden. Namun, pertemuan ini tidak berlangsung lancar, tidak mencapai titik temu. Tanggal 23 Februari, kami melakukan aksi di kantor Sekretariat Negara yang berada persis di belakang istana, meskipun telah dilarang oleh Amir Mahmud, Pangdam Jaya saat itu. Demonstran memasuki dan merusak isi gedung kementerian. Dalam kekacauan ini, beberapa anggota Cakrabirawa melepaskan tembakan. Beberapa mahasiswa terluka, namun tidak ada yang mati. Tetapi yang tersiar kemudian, beberapa surat kabar memberitakan 2 orang tewas ditembak. Bahkan radio Australia menyiarkan terdapat 4 orang yang tewas ditembak. Kabar bohong ini makin memanaskan demonstrasi esok harinya ketika berlangsung pelantikan kabinet di Istana Negara. Para mahasiswa dibiarkan menembus lingkungan istana oleh pasukan Angkatan Darat yang menjadi layer sebelum pasukan Cakrabirawa. Ini berarti mahasiswa langsung berhadapan dengan Cakrabirawa. Senapan Cakrabirawa menyalak, 2 orang tewas, yaitu Arif Rahman Hakim dan seorang siswi tingkat SLTA. Momentum inilah yang membuat Arif Rahman Hakim yang merupakan seorang mahasiswa UI kemudian menjadi martir dari gerakan mahasiswa. Jenazahnya dibawa dengan kendaraan militer, bertabur karangan bunga dari beberapa jenderal, dari Kodam Jaya, dari Kodam Siliwangi, Kostrad, dan RPKAD. Bahkan prajurit-prajurit Kodam Jaya menembakkan salvo di atas pusara Arif Rahman Hakim. Dari 2 hal tadi, kita bisa bandingkan bahwa ratusan ribu massa sekalipun selama demonstrasi yang berlangsung tahun 1998 dalam upaya melengsarkan Soeharto tidak akan bisa sampai menginjak lingkungan istana. Karena istana adalah simbol negara. Di sisi itu jelas terjadi pembiaran tahun 1966. Kemudian hal berikutnya, prosesi pemakaman jenazah Arif Rahman Hakim sangat jauh berbeda dengan apa yang dialami oleh 4 orang mahasiswa Trisakti yang tewas pada 12 Mei 1998. Kita kembali lagi. Atas terjadinya kekacauan pada 24 Februari tersebut, Bung Karno melalui Kogam atau Komando Ganyang Malaysia sebagai pengganti komando tertinggi atau KOTI membubarkan kami di tanggal 25 Februari. Pembubaran ini juga ikut disetujui oleh Soeharto dalam rapat Kogam. Selain pelarangan kami, juga diberlakukan larangan demonstrasi dan berkumpul lebih dari 5 orang. Menyikapi pelarangan kami, Brigjen Kemal Idris dari Kostrad memanggil pimpinan kami untuk memindahkan markas besar mereka di UI ke markas Komando Tempur 2 Kostrad yang berada di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mereka antara lain Kosmas Batubara, David Napitupulu, Sulastomo dari HMI, dan Zamroni. Tempat ini merupakan tempat yang sama dengan keberadaan unit operasi khusus Ali Murtopo. Meski kami dilarang dan pucuk pimpinan mereka disembunyikan, mereka tetap aktif. Mereka bergabung ke dalam Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia atau KAPI yang dipimpin oleh Husni Tamrin yang berasal dari unsur PII. Dan juga mendirikan Laskar Arif Rahman Hakim
yang dipimpin oleh Fahmi Idris dari HMI. Yang kedua kelompok inilah lebih banyak mewarnai demonstrasi-demonstrasi hingga pergantian kepemimpinan nasional. Selain KAPI dan Laskar Arif Rahman Hakim, terdapat organisasi lainnya, yaitu KASI atau Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, KAWI, Kesatuan Aksi Wanita Indonesia, KABI, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, dan KAGI, Kesatuan Aksi Guru Indonesia. Serangkaian tekanan kepada Bung Karno terus dimainkan melalui demonstrasi anarkis oleh para perwira Angkatan Darat, yaitu Sarwo Edi Wibowo, Kemal Idris, dan Ali Murtopo. Laskar Arif Rahman Hakim pada tanggal 8 Maret menyerang dan menduduki kantor Kementerian Luar Negeri. Polisi yang berjaga tidak berdaya karena para demonstran dilindungi oleh para tentara. Tanggal 9 Maret, KAPI dan Laskar Arif Rahman Hakim menduduki salah satu gedung Kementerian Pendidikan. Mereka juga menyerang kantor berita Cina Xinhua. Kemudian sehari berselang atau tanggal 10 Maret, konsulat dan gedung kebudayaan Cina diserbu dan dirusak. Aksi ini tidak berhenti. Di hari berikutnya atau 11 Maret, sidang kabinet lengkap di istana. Massa tetap berdemonstrasi dan membuat kekacauan di sekitar istana. Rapat tiba-tiba terhenti karena terdapat pasukan tidak dikenal yang menanggalkan tanda kesatuan berada di sekitar istana. Bung Karno lalu pergi meninggalkan Istana Negara menuju Istana Bogor dengan menggunakan helikopter. Kekacauan yang terus-menerus berlangsung sengaja diciptakan. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat menarik, sebab kekacauan itulah yang menjadi dasar dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau lazim disebut sebagai Super Semar. Soeharto sebagai seorang ahli strategi memainkan posisinya yang terlihat di mata Bung Karno tetap moderat, tidak terlalu pro maupun anti Bung Karno. Kiranya alasan inilah yang membuat Bung Karno percaya memberikan mandat untuk menjamin keamanan sebagaimana yang tertuang di dalam Super Semar. Padahal Soeharto cukup jauh dari sikap moderat. Ia memberikan restu bagi para perwira TNI AD yang cukup radikal dalam mengambil posisi anti Bung Karno dengan memberikan dukungan kepada para mahasiswa untuk menciptakan suasana anarkis di ibu kota. Kekacauan yang terjadi kemudian menjadi alasan untuk beberapa perwira, yaitu Maijen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir Mahmud mengambil inisiatif menemui Bung Karno dan memintanya untuk menandatangani Super Semar. Setelah Soeharto menerima Super Semar, di hari yang sama pukul 11 malam, Soeharto melakukan briefing di markas Kostrad. Briefing dilakukan terhadap para petinggi Angkatan Darat dan para panglima daerah yang kebetulan saat itu ada di Jakarta. Dari unsur non-Angkatan Darat hanya dihadiri oleh Menteri Panglima Angkatan Laut Laksamana Mulyadi. Sementara dari unsur sipil terdapat tokoh-tokoh dari Front Pancasila dan kami. Nah, unsur kami inilah yang hadir di antara lain Kosmas Batubara, David Napitupulu, Sulastomo dari HMI, dan Zamroni. Tepat keesokan harinya PKI dibubarkan. Beberapa hari kemudian 15 menteri dari kabinet Dwikora yang diduga kiri atau terlibat G30S ditangkap. Hingga bergantinya rezim, aktivis-aktivis kami terus memainkan peran termasuk menuntut pemberhentian Bung Karno sebagai presiden dan kemudian juga mendesak pengadilannya atas dugaan keterlibatan dalam G30S. Di akhir tayangan ini, saya ingin menyimpulkan bahwa kami yang diinisiasi oleh Letjen Syarif Tayyip dan kemudian dalam gerakannya kerap berkoordinasi dengan Kolonel Sarwo Edi Wibowo, Komandan RPKAD, lalu juga Brigjen Kemal Idris dari Kostrad yang sangat bersimpati dengan PSI atau Partai Sosialis Indonesia, dan juga Letkol Ali Murtopo dari Kostrad sekaligus orang dekat Soeharto. Dalam memahami proses serta situasi itulah terkait
persiapan ataupun untuk perlindungan kami didorong dan dibantu oleh Angkatan Darat. Kami menjadi mitra atau kolaborator dari perwira Angkatan Darat yang anti komunis dan anti Bung Karno untuk memberikan tekanan massa dan menciptakan kekacauan di banyak tempat. Secara umum, perwira-perwira Angkatan Darat saat itu sangat anti PKI, namun tidak semuanya anti Bung Karno. Bahkan di luar Angkatan Darat, pengaruh Bung Karno masih sangat kuat di Angkatan Laut, di Angkatan Udara, dan Angkatan Kepolisian. Waktu itu Angkatan Kepolisian masih di bawah ABRI. Setelah berdirinya Orde Baru, pimpinan kami dan kesatuan aksi lainnya mendapat posisi di dalam DPR GR. Kami atau Gerakan Mahasiswa Angkatan 66 dalam hal ini punya andil sangat besar dalam pendirian Orde Baru. Suhokgi yang menyoroti masuknya para pemimpin kami ke dalam kekuasaan menyebut fenomena tersebut sebagai saat-saat yang malang bagi mahasiswa Indonesia. Begitulah. Wallahu a'lam bishawab.